Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidaki Nobis. Saya akan menjelaskan tentang software engineering part 2 ini, mulai dari chapter 7 sampai dengan chapter 18. Chapter 7 yaitu Principles that Guide Practice. Software engineering practice adalah sebuah susunan dari dasar, konsep, metode, dan tools atau alat yang harus diperhatikan ketika merancang atau mengembangkan sebuah software. Hal ini dilakukan oleh praktisi dan manajer untuk menyelesaikan tugas sebagai software engineer. Mengapa praktis itu penting? Karena praktis dapat memberitahu secara detail dengan hal yang harus dilakukan seorang software engineer dengan membuat sebuah roadmap. Praktis juga membantu pengembangan software dengan menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan. Apa saja langkah yang dilakukan? Yaitu ada 3 langkah penting, yaitu membuat sebuah dasar, konsep, dan metode, tentunya dengan alat yang sebagai pendukung untuk melakukan langkah tersebut. Subbab yang 7.1 yaitu software engineering knowledge. O'Connell berpendapat bahwa sebagian dari pengetahuan rekayasa perangkat lunak sekitar tahun 2000 telah berkembang menjadi core inti atau inti stabil yang diperkirakan mewakili sekitar 75% dari pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem kompleks. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat evolusi sistem operasi baru, yaitu seperti iOS atau Android, bahasa seperti Java, Python, dan C#. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh O'Connell, prinsip-prinsip inti ide dasar yang memandu software engineering dalam pekerjaan yang mereka lakukan masih menyediakan fondasi dari model, metode, dan alat software engineering yang dapat diterapkan dan dievaluasi. Berikutnya yang 7.2 yaitu core principles. Berikut ada beberapa detail dari core principles. Yang pertama itu principle that guide process. Adapun inti dari prinsip yang diterapkan pada proses model yaitu be agile, yaitu menjadi gesit, fokus on quality at every step, yaitu fokus pada kualitas dalam setiap langkahnya, kemudian siap untuk beradaptasi, kemudian membangun sebuah tim yang dapat dipercaya satu sama lain atau yang lebih efektif, kemudian tetap menjaga dan tetap saling berkomunikasi dalam setiap prosesnya. Lalu ada menetapkan pengelolaan perubahan yang akan diminta, dinilai, disetujui, dan diterapkan. Kemudian kita dapat menilai atau mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Dan kita akan membuat sebuah produk kerja yang berguna bagi orang lain dengan menyampaikan informasi yang jelas. Untuk poin yang kedua yaitu principle dan guide practice, ada beberapa prinsip inti yang diterapkan pada bagian ini, yaitu divide and conquer, membagi masalah kemudian diselesaikan secara bersama. Kemudian understand the use of abstraction, yaitu memahami menggunakan abstraksi atau penyederhanaan. Kemudian strict and consistent, berusaha dan konsisten dalam pembuatan desain analisis ataupun pengembangannya. Yang keempat itu ada focus on transfer of information, fokus terhadap informasi dan komunikasi antara database dan pengguna. Kemudian membangun software yang memiliki modul dengan sistem yang sangat kompleks, lalu mencari pola yang sesuai, dan lakukan representasi masalah dari berbagai sudut pandang agar dapat terlihat kemungkinan masalah-masalah yang akan dihadapi. Lalu selanjutnya, dalam jangka panjang software juga perlu diperbaiki atau diperbarui. Kemudian poin yang ketiga, principle that guide each framework activity. Ada beberapa juga prinsip mengenai itu.
Yang pertama itu communication principle, kemudian planning, lalu modeling principle, lalu ada construction principles, dan kemudian deployment principles. Oke, selanjutnya kita beralih ke chapter 8, yaitu understanding requirements atau memahami persyaratan suatu masalah yang tersulit dihadapi oleh seorang software engineer. Mengembangkan pemahaman yang jelas tentang persyaratan tanpa terlalu sulit. Ini yang pertama yaitu requirement engineering, spektrum dan teknik yang luas yang mengarah pada pemahaman persyaratan disebut rekayasa persyaratan ataupun rekayasa engineering, requirement engineering. Dari perspektif proses software, requirement engineering adalah tindakan software engineering utama yang dimulai selama aktivitas komunikasi dan melanjut ke dalam aktivitas permodelan. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya, establishing groundwork, yaitu akan dibahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan dasar pemahaman requirement software untuk memulai sebuah proyek untuk terus maju menuju solusi yang berhasil. Yang pertama itu ada identifying stakeholders. Setiap stakeholders pasti memiliki pandangan yang berbeda tentang sistem. Mencapai manfaat integrasi dikembangkan dan terbuka terhadap risiko yang berbeda jika upaya pengembangan gagal. Yang kedua itu recognizing multiple points. Ada banyak stakeholder yang berbeda, maka akan dieksplorasi dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga itu ada working toward collaboration. Pelanggan dan stakeholder harus berkolaborasi di antara mereka, sehingga akan menghindari pertempuran ataupun perdebatan kecil, dan dengan praktisi software engineering jika ingin menghasilkan sistem yang sukses. Yang keempat itu ada asking the first question. Pertanyaan yang akan diajukan dengan konteks yang bebas. Yang pertama mungkin akan berfokus pada pelanggan dan sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya, tujuan dan manfaat proyek secara keseluruhan. Yang kelima itu ada non-functional requirements. Ini dapat digambarkan sebagai atribut kualitas ataupun atribut kinerja, atribut keamanan atau kendala umum pada sistem. Yang keenam itu ada traceability yang mengacu pada hubungan yang terdokumentasi antara produk kerja, software engineering, ya misalnya persyaratan uji kasus. Lalu pada poin ketiga yaitu reciting requirements, yaitu dengan menggabungkan elemen pemecahan masalah, elaborasi, negosiasi, dan spesifikasi untuk mendorong pendekatan kolaborasi dan orientasi tim untuk pengumpulan requirements stakeholders. Bekerjasama untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan elemen negosiasi yang berbeda, dan menentukan serangkaian persyaratan solusi awal. Yang keempat itu ada developing use cases, yaitu use case itu menceritakan kisah ataupun style yang bagaimana pengguna akhir atau end user memainkan salah satu dari sejumlah peran yang mungkin berinteraksi dengan sistem dalam keadaan tertentu. Ya, cerita dapat berubah berupa teks naratif, garis besar tugas atau interaksi, kemudian deskripsi berbasis template atau representasi diagram. Terlepas dari bentuknya, use case menggambarkan perangkat software atau sistem dari sudut pandang end user atau pengguna. Yang kelima itu ada building the analysis model untuk memberikan gambaran tentang domain informasional, fungsional, dan perilaku yang diperlukan untuk sistem berbasis komputer. Model berubah secara dinamis saat Anda mempelajari lebih lanjut tentang sistem yang akan dibangun, dan pemangku kepentingan lainnya lebih memahami tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Karena itu, model analisis adalah snapshot kebutuhan pada waktu tertentu.
Anda harus mengharapkannya untuk berubah. Oke, poin yang pertama dalam poin kelima yaitu elements of analysis model. Ada beberapa cara berbeda untuk melihat persyaratan atau sistem proses komputer. Beberapa orang software berpendapat bahwa yang terbaik adalah memilih salah satu model representasi, misalnya use case contohnya, dan menerapkannya dengan mengesampingkan semua model lainnya. Model representasi yang berbeda memaksa Anda untuk mempertimbangkan persyaratan dari sudut pandang yang berbeda, sebuah pendekatan yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengungkapkan penghilangan, ketidakkonsistenan, dan ambiguitas. Seperangkat elemen generik umum untuk sebagian besar model analisis. Baik, yang bagian kedua yaitu analisis pattern, yaitu pola analisis yang dapat diintegrasikan dalam model analisis dengan mengacu pada nama pola. Mereka juga disimpan dalam repository sehingga requirement engineering dapat menggunakan fasilitas pencarian untuk menemukan dan menggunakannya kembali. Kemudian ada informasi tentang pola analisis dan jenis pengembangan disesuaikan dalam template yang standar. Kemudian yang ketiga yaitu requirements engineering untuk mentransfer ide dari pemangku kepentingan tim perangkat lunak daripada membuat produk kerja analisis yang ekstensif. Agile requirement engineering mengatasi masalah penting yang umum dalam proyek perangkat lunak. Contohnya itu volatilitas, persyaratan tinggi, pengetahuan teknologi, pengembangan yang lengkap, dan pelanggan tidak dapat mengartikulasikan visi mereka sampai mereka melihat prototipe yang berfungsi. Proses tangkas menyisipkan aktivitas rekayasa dan desain persyaratan. Yang terakhir itu requirement for self-adaptive system, dapat dikonfigurasi ulang mereka sendiri, menambah fungsionalitas mereka, dan melindungi diri mereka sendiri. Pulih dari kegagalan dan menyelesaikan semuanya sambil menyembunyikan sebagian besar kompleksitas internal mereka dari penggunanya. Mengungkap persyaratan adaptif berfokus pada pertanyaan yang sama yang digunakan untuk requirement engineering system yang lebih konvensional, namun variabilitas yang signifikan dapat hadir saat menjawab setiap pertanyaan ini. Semakin banyak variabel, jawabannya semakin kompleks. Sistem yang dihasilkan untuk mengakomodasi kebutuhan. Yang poin 6 yaitu negotiation requirements, untuk mengembangkan rencana proyek yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, sementara pada saat yang sama mencerminkan kendala dalam dunia nyata, misalnya waktu, orang, ataupun anggaran yang telah ditempatkan pada tim software. Yang ketujuh itu ada requirements monitoring, sangat berguna ketika pengembangan incremental digunakan. Ini mencakup ada 5 task, yaitu debugging, terdistribusi, mengungkapkan kesalahan, dan menentukan penyebabnya. Yang kedua itu verifikasi runtime, yaitu menentukan apakah perangkat lunak atau seluruh software sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga itu validasi runtime, menilai apakah software yang dikembangkan memenuhi tujuan pengguna atau tidak. Yang keempat itu pemantauan aktivitas bisnis, mengevaluasi apa yang sistem memenuhi tujuan bisnis atau tidak. Yang kelima itu ada evolusi dan code design, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholders saat sistem dikembangkan. Yang kedelapan itu ada validating requirement, karena setiap elemen dari model requirement dibuat itu diperiksa untuk ketidakkonsistenan, penghilangan, dan ambiguitas. Requirements mewakili oleh diprioritaskan oleh pemangku kepentingan dan dikelompokkan dalam paket requirements yang akan diimplementasikan sebagai peningkatan perangkat lunak. Yang ke-9 yaitu avoiding common mistakes, yaitu
menghindari kesalahan saat tim software untuk melakukan requirements engineering, yaitu ada futurities, flexibilities, dan performance. Futurities itu menjelaskan cakupannya secara fungsional untuk kualitas sistem secara keseluruhan. Flexibilities yaitu apabila terlalu membebani produk dengan fasilitas adaptasi konfigurasi, sistem yang terlalu fleksibel mungkin akan sulit dikonfigurasi dan menunjukkan kinerja operasional yang buruk. Kemudian yang performance itu terjadi jika pengembang perangkat terlalu fokus pada kinerja sistem dan mengorbankan atribut kualitas seperti pemeliharaan, kendalaan, dan keamanan. Karakteristik kinerja sistem sebagai bagian dari evaluasi persyaratan perangkat lunak non-fungsional. Kinerja harus sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk suatu produk dan harus kompatibel dengan karakteristik sistem lain. Baik, kita masuk ke chapter 9 yaitu requirements modeling pada bagian scenario based method. Pemodelan persyaratan menggunakan kombinasi teks dan bentuk diagram untuk menggambarkan persyaratan dengan cara yang relatif mudah dipahami dan yang lebih penting langsung ditinjau untuk kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi. Untuk poin selanjutnya yaitu requirement analysis. Requirement analysis menghasilkan spesifikasi karakteristik operasional perangkat lunak, menunjukkan antarmuka perangkat lunak dengan sistem lainnya dan menetapkan batasan yang harus dipenuhi perangkat lunak. Tindakan pemodelan persyaratan menghasilkan satu atau lebih dari jenis model berikut: scenario based models, class oriented models, behavioral and patterns based model, data models, dan flow oriented models. Oke, selanjutnya bagian scenario based modeling. Pemodelan penuntutan dengan UML diawali dengan pembuatan skenario berupa use case, diagram, activity, dan diagram simulate. Use case menjelaskan skenario penggunaan spesifik dalam bahasa langsung dari sudut pandang aktor yang ditentukan. Tapi bagaimana Anda tahu? Yang satu, apa yang harus ditulis? Kedua, yaitu berapa banyak yang harus ditulis tentangnya. Yang ketiga, beberapa detail membuat deskripsi. Lalu yang keempat, bagaimana mengatur deskripsinya? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab jika use case memberikan nilai sebagai alat pemodelan kebutuhan. Namun pemodelan berbasis skenario cocok untuk sebagian besar situasi yang akan Anda temui sebagai insinyur ataupun software engineer. Jika dikembangkan dengan baik, use case dapat memberikan manfaat yang besar sebagai alat pemodelan. Nah, berikutnya UML models that supplement the use case. Ada banyak situasi pemodelan persyaratan di mana model berbasis teks, bahkan yang sederhana kasus penggunaan mungkin tidak memberikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat memilih dari beragam model grafis UML. Yang pertama itu ada developing an activity diagram. Diagram activity UML melengkapi kasus penggunaan dengan menyediakan representasi grafis dari alur atau aliran interaksi dalam skenario tertentu. Mirip dengan flowchart, namun diagram activity menggunakan persegi panjang terus bulat untuk mengisyaratkan sebuah fungsi sistem tertentu. Panah untuk mewakili aliran melalui sistem, berlian keputusan ataupun namun untuk menggambarkan keputusan bercabang, dan garis horizontal menunjukkan bahwa aktivitas paralel sedang terjadi. Berikutnya ada Swirling diagrams, variasi yang berguna dari diagram aktivitas dan memungkinkan Anda untuk merepresentasikan aliran aktivitas
yang dijelaskan oleh use case, dan pada saat yang sama menunjukkan aktor yang mana jika ada banyak aktor yang terlibat dalam use case. Oke, baik, selanjutnya kita ke chapter 10 yaitu Requirements Modeling Class Based Method. Metode berbasis kelas untuk pemodelan persyaratan menggunakan konsep umum ini untuk menyusun representasi aplikasi yang dapat dipahami oleh stakeholder secara teknis. Saat model persyaratan disempurnakan dan diperluas, model ini berkembang menjadi spesifikasi yang dapat digunakan oleh perekayasa perangkat lunak dalam pembuatan desain perangkat lunak. Untuk poin yang pertama yaitu identifying analysis classes. Ini manifestasikan dirinya dalam satu cara. Yang pertama itu ada external entities, misalnya yang menghasilkan atau menunjukkan informasi untuk digunakan oleh sistem berbasis komputer. Yang kedua itu ada things, misalnya laporan atau tampilan surat, sinyal. Ini merupakan bagian dari informasi untuk masalah tersebut. Yang ketiga itu ada occurrence of all events yang terjadi dalam konteks operasi sistem. Yang keempat itu ada roles. Ini diperankan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada organizational units, misalnya yang relevan dengan aplikasi. Lalu ada places, yaitu menetapkan konteks dalam masalah fungsi sistem secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada structures, misalnya sensor ataupun yang lainnya, komputer, yang mendefinisikan kelas objek atau kelas objek terkait. Itu poin kedua yaitu specifying attribute. Di sini atribut yang menggambarkan kelas yang terpilih untuk dimasukkan dalam tabel analisis. Intinya atribut yang mendefinisikan kelas, yang memperjelas apa yang dimaksud dengan kelas dalam konteks ruang masalah. Untuk mengembangkan serangkaian atribut yang bermakna untuk kelas analisis. Nah, di sini harus mempelajari setiap kasus penggunaan dan memilih hal-hal yang secara wajar milik kelas tersebut. Selain itu, pertanyaan berikut harus dijawab untuk setiap kelas. Item data apa yang sepenuhnya mendefinisikan kelas ini dalam konteks masalah ini. Kemudian selanjutnya ada defining operation, yaitu yang menentukan perilaku suatu objek. Meskipun ada banyak jenis operasi yang berbeda, umumnya dapat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu operasi yang memanipulasi data, operasi yang melakukan komputasi, yang ketiga itu adalah operasi yang menanyakan tentang keadaan suatu objek, dan yang terakhir operasi yang memantau suatu objek untuk terjadinya peristiwa pengendalian. Pada poin keempat itu ada Class Responsibility Collaborator Modeling, yaitu menyediakan sarana sederhana untuk mengidentifikasikan dan mengatur kelas yang relevan dengan persyaratan sistem atau produk. Model CRC dapat menggunakan kartu indeks aktual virtual yang dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan representasi kelas yang terorganisir. Tanggung jawab adalah atribut ataupun responsibility itu adalah atribut yang relevan untuk kelas. Sederhananya, responsibility adalah apapun yang diketahui atau dilakukan oleh kelas. Kartu indeks CRC sederhana untuk floor plan. Kelas diilustrasikan pada gambar di samping. Daftar tanggung jawab ataupun responsibility yang ditunjukkan pada kartu CRC pada gambar bersifat pendahuluan dan dapat ditambah atau dimodifikasi. Nah, selanjutnya kelas pol dan kamera dicatat di sebelah tanggung jawab yang akan membutuhkan kolaborasi.
Pada poin kelima yaitu association and dependencies. Dalam beberapa kasus asosiasi dapat didefinisikan lebih lanjut dengan menunjukkan beragam. Kita lihat pada gambar 1, wall object dibangun dari salah satu atau lebih segmen wall object. Selain itu, wall object mungkin berisi 0 atau lebih window object dan 0 atau lebih door object. Kendala multiplitas ini dijelaskan pada gambar 2, di mana satu atau lebih direpresentasikan dengan menggunakan one to many dan 0 atau lebih dengan 0 to many. Di UML, tanda bintang menunjukkan batas atas yang tidak terbatas pada rentak. Selanjutnya poin 6 yaitu analisis package. Bagian penting dari pemodelan analisis adalah kategorisasi. Artinya berbagai elemen model persyaratan, misalnya kasus penggunaan kelas analisis, dikategorikan dengan cara mengemasnya, mengelompokkan tersebut paket analisis. Paket analisis dikategorikan sebagai pengelompokan disebut paket analisis yang diberi nama perwakilan. Tanda plus sebelum nama pada gambar tersebut di setiap paket menunjukkan bahwa kelas memiliki visibilitas publik dan karena itu dapat diakses dari paket lain. Meskipun tidak diperlihatkan dalam gambar, simbol lain dapat mendahului elemen dalam sebuah paket. Tanda minus menunjukkan bahwa sebuah elemen disembunyikan dari semua paket lain, dan simbol sub atau hashtag menunjukkan bahwa sebuah elemen hanya dapat diakses oleh paket yang terdapat akses diberikan. Oke, selanjutnya kita ke chapter 11, requirements modeling patterns and web or mobile apps. Pemahaman tentang ini yaitu model persyaratan model, perilaku, pola, dan representasi. Pertimbangan analisis persyaratan yang berperan saat web apps dikembangkan atau dalam kasus sistem dan aplikasi berbasis web atau seluler, bagaimana konten dan fungsionalitas berbaur untuk memberikan end user kemampuan untuk berhasil menavigasi aplikasi untuk mencapai tujuan penggunaan. Poin pertama yaitu creating behavioral model, yaitu model perilaku menunjukkan bagaimana perangkat lunak akan merespons peristiwa atau rangsangan eksternal. Untuk membuat model, Anda harus melakukan langkah berikut. Yang pertama itu mengevaluasi semua kasus penggunaan untuk sepenuhnya memahami urutan interaksi dalam sistem. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian yang mendorong urutan interaksi dan memahami bagaimana kejadian ini berhubungan dengan objek tertentu. Yang ketiga, membuat urutan untuk setiap kasus penggunaan. Yang keempat itu membuat diagram status untuk sistem. Dan kelima, meninjau model perilaku atau memverifikasi akurasi dan konsistensi. Pada poin kedua yaitu identifying event with the use case. Secara umum, suatu peristiwa terjadi setiap kali sistem dan aktor bertukar informasi. Sebuah event adalah bukan informasi yang telah dipertukarkan ataupun melainkan fakta bahwa informasi telah dipertukarkan. Yang ketiga itu adalah state representation. Dalam konteks pemodelan perilaku, dua karakterisasi keadaan yang berbeda harus dipertimbangkan. Satu, yaitu keadaan setiap kelas pada saat sistem menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu keadaan sistem yang diamati dari luar saat sistem menjalankan fungsinya. Dua representasi perilaku yang berbeda dibahas dalam paragraf berikut. Yang pertama menunjukkan bagaimana kelas individu mengubah keadaan berdasarkan peristiwa eksternal, dan yang kedua menunjukkan perilaku perangkat lunak sebagai fungsi waktu.
Untuk yang keempat, Patterns for Requirement Modeling. Pola perangkat lunak adalah mekanisme untuk menangkap pengetahuan domain dengan cara yang memungkinkannya diterapkan kembali ketika masalah baru ditemukan. Dalam beberapa kasus, pengetahuan domain diterapkan pada masalah baru dalam domain aplikasi yang sama. Dalam kasus lain, pengetahuan domain yang ditangkap oleh suatu pola dapat diterapkan dengan analogi ke domain aplikasi yang sama sekali berbeda. Autor asli dari pola analisis tidak menciptakan pola tersebut, melainkan menemukan sebagai pekerjaan engineering requirement sedang dilakukan. Setelah pola ditemukan, itu didokumentasikan dengan menggambarkan secara eksplisit masalah umum yang diterapkan pada pola tersebut, solusi yang ditentukan, asumsi dan batasan penggunaan pola dalam praktik, dan seringkali beberapa informasi lain tentang pola tersebut, seperti motivasi dan kekuatan pendorong untuk menggunakan pola. Diskusi tentang kelebihan dan kekurangan pola dan referensi beberapa contoh penggunaan pola yang diketahui dalam aplikasi praktis. Yang kelima yaitu Requirement Modeling for Web and Mobile Apps. Pengembang aplikasi web dan seluler sering skeptis ketika ide analisis requirement disarankan, dan analisis memakan waktu ini akan memperlambat kami saat kami perlu merancang dan membangun aplikasi. Requirement analysis memang membutuhkan waktu, tapi menyelesaikan masalah yang salah membutuhkan lebih banyak waktu. Pertanyaan untuk setiap web app dan pengembang seluler sederhana: apakah Anda yakin memahami persyaratan masalah produk? Jika iya, jawab dengan tegas, maka pemodelan persyaratan dapat dilewati, tapi jika jawabannya tidak, maka pemodelan tersebut harus dilakukan. Baik, selanjutnya kita ke chapter 12, yaitu desain konsep. Ini mencakup seperangkat prinsip, konsep, dan praktik yang mengarah pada pengembangan sistem atau produk berkualitas tinggi. Prinsip-prinsip desain menetapkan filosofi utama yang memandu pekerjaan desain yang harus Anda lakukan. Konsep desain harus dipahami sebelum mekanisme praktik desain diterapkan dan praktik desain itu sendiri. Desain software terus berubah seiring dengan berkembangnya metode baru, analisis yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih luas. Bahkan saat ini, sebagian besar metodologi desain perangkat lunak tidak memiliki kedalaman, fleksibilitas, dan sifat yang kuantitatif. Oke, untuk poin yang pertama yaitu desain within the context software engineering. Desain software berdasarkan pada keterangan teknis software engineering dimulai setelah requirement software yang dianalisis dan dimodelkan. Yang terakhir, tindakan rekayasa perangkat lunak dalam aktivitas pemodelan dan menetapkan tahapan untuk konstruksi, pembuatan, dan pengujian kode. Pentingnya desain perangkat lunak dapat dinyatakan dengan kualitas. Desain memberi representasi software yang dapat dinilai kualitasnya. Desain adalah satu-satunya cara agar Anda dapat secara akurat menerjemahkan stakeholder requirement. Poin kedua yaitu desain proses. Yang pertama itu pedoman dan atribut kualitas perangkat lunak. Ada 3 karakteristik yang berfungsi untuk evaluasi desain. Pertama, desain harus mengimplementasikan semua requirement. Yang kedua, dan desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti. Kemudian yang ketiga, desain harus memberikan gambaran lengkap tentang perangkat lunak, menangani domain, data, fungsional, dan perilaku dari perspektif implementasi. Selanjutnya, the evolution of software design. Sini evolusi itu prosesnya berkelanjutan yang kini telah berlangsung dari 6 dekade. Pekerjaan desain
awal terkonsentrasi pada kriteria untuk pengembangan program modular dan metode untuk menggunakan struktur perangkat lunak dengan cara terstruktur top-down. Sejumlah metode desain tumbuh dan dari pekerjaan yang baru saja disebutkan sedang diterapkan di seluruh industri. Semua metode ini memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama itu mekanisme untuk menerjemahkan, yang kedua notasi untuk mempresentasikan, dan yang ketiga heuristik untuk penggunaan aplikasi, dan yang keempat pedoman penilaian kualitas. Yang ketiga itu ada desain konsep. Berikut ikhtisar ataupun dasar desain software yang menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk melakukannya dengan benar. Yang pertama itu ada abstraction, modern architecture, patterns, suppression of concept, modularity, information heading, functional independence, refinement, aspects, factoring, object-oriented design concept, design classes, dependency inversion, dan design vortex. Desain model dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda yang diilustrasikan pada gambar berikut. Sebagian besar dari proses perangkat lunak mengacu pada gambar. Garis putus-putus menunjukkan batas antara model, analisis, dan desain. Dalam beberapa kasus, perbedaan yang jelas antara analisis dan desain model adalah mungkin. Dalam kasus lain, model analisis perlahan menyatu dengan desain dan perbedaan yang jelas menjadi kurang jelas. Oke, selanjutnya kita ke chapter 13, yaitu architectural design. Perancangan arsitektur merupakan merepresentasikan struktur data dan komponen program yang diperlukan untuk membangun software berbasis komputer sistem. Ini mempertimbangkan gaya arsitektur yang akan diambil oleh sistem, struktur dan sifat komponen yang membentuk sistem, dan hubungan timbal balik yang terjadi di antara semua komponen arsitektural dari suatu sistem. Yang pertama itu ada software arsitektur. Ada 3 alasan utama mengapa arsitektur perangkat lunak itu penting. Yang pertama itu harus menyediakan representasi yang memfasilitasi komunikasi di antara semua pemangku kepentingan ataupun stakeholders. Yang kedua itu menyoroti keputusan desain awal yang akan berdampak besar pada semua pekerjaan software engineering berikut. Dan selanjutnya harus merupakan model yang relatif dan cukup kecil dan dapat dipahami secara intelektual tentang bagaimana sistem disusun dan bagaimana komponen-komponennya bekerja sama. Pada poin kedua yaitu arsitektur generus. Meskipun prinsip-prinsip mendasari desain arsitektur berlaku untuk semua jenis arsitektur, dalam konsep desain arsitektural, genre menyeratkan kategori tertentu dalam keseluruhan domain perangkat. Dalam setiap kategori, Anda misalnya dalam genre bangunan, Anda akan memilih berikut. Yang poin ketiga yaitu architectural styles. Architectural styles adalah transformasi yang dikenakan pada desain seluruh sistem. Tujuannya untuk membangun struktur semua komponen sistem dalam kasus di mana arsitektur yang ada akan direkayasa ulang. Namun pola berbeda dari gaya dalam beberapa hal berdasar. Yang pertama adalah lingkup pola kurang luas. Yang kedua itu pola memaksakan aturan. Yang ketiga, pola arsitektur cenderung untuk mengatasi masalah perilaku tertentu dalam konteks arsitektur. Oke, berikut a brief taxonomy of architectural styles. Yang pertama itu ada data center architecture. Seperti pada gambar,
Data center arsitektur ini berpusat pada satu data store yang kemudian client software-nya berhubungan secara timbal balik untuk mengkoordinasi transfer informasi. Jadi yang kedua itu ada data flow arsitektur, seperti pada gambar, memiliki satu set komponen yang disebut filter, dihubungkan oleh pipa yang mengirimkan data dari satu komponen ke komponen berikutnya. Setiap filter bekerja secara independen dari komponen hulu dan hilir, atau dari sebelah kiri dan sebelah kanan seperti pada gambar. Namun filter tersebut tidak memerlukan pengetahuan tentang cara kerja filter tetangganya. Jika aliran data merosot menjadi satu baris transformasi, itu disebut urutan batch. Yang ketiga itu ada call and return architecture. Pada gambar, struktur program klasik ini menguraikan fungsi hierarki kontrol, di mana program utama memanggil sejumlah komponen program yang ada pada gilirannya dan pada komponen lainnya. Arsitektur panggilan prosedur jarak jauh, komponen arsitektur program dan subprogram utama didistribusikan ke beberapa komputer jaringan. Selanjutnya yang keempat itu tidak memiliki gambar, yaitu object oriented arsitektur, komponen sistem yang merangkum data operasi yang harus diterapkan untuk manipulasi data. Yang kelima itu ada layer arsitektur. Terdapat gambar struktur data arsitektur berlapis. Sejumlah lapisan berbeda didefinisikan, masing-masing melakukan operasi yang semakin dekat dengan set instruksi mesin. Selanjutnya ada arsitektur pattern, kemudian ada organization dan refinement. Selanjutnya kita akan ke chapter 14, yaitu component level design. Keseluruhan data dan struktur program perangkat lunak telah ditetapkan, tapi tingkat akurasi model desain yang ada pun relatif tinggi dan tingkat abstraksi program hasilnya rendah. Terjemahan dapat menantang, membuka pintu untuk pengenalan kesalahan halus yang sulit ditemukan dan diperbaiki pada tahap selanjutnya dan diproses perangkat lunak. Dalam kuliahnya yang terkenal itu Edgar Cista. Apa itu komponen? Ada beberapa pandangan penting tentang apa itu komponen. Itu sebuah object oriented view, lalu sebuah traditional view, dan proses relative view. Yang kedua ada designing class based components. Prinsip desain dasar berlaku secara luas ketika request counter objek direkam. Ada beberapa, yaitu the open close principle, the least cost substitution principle, dependency inversion principle, the interface segregation principle, the release reuse equivalency principle, the common closure principle, dan the common reuse principle. Oke, baik. Pada poin keempat yaitu component level design untuk web apps. Itu ada satu fungsi kohesif yang terdefinisi dengan baik dengan fungsi konten. Kedua ada paket konten fungsi dan fungsi kohesif menyediakan pengguna akhir dengan beberapa kemampuan yang dibutuhkan. Poin kelima yaitu component level design for mobile apps. Nah,
Jika ingin membuat aplikasi mobile apps sebagai klien, satu-satunya komponen yang ada di mobile seller yaitu komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan antarmuka. Beberapa aplikasi seluler mungkin menyertakan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan lapisan bisnis atau data pada perangkat. Oke, baik, selanjutnya kita ke komponen level design. Ada 3 aturan dalam desain software, yaitu place the user in control, reduce the user memory load, make the interface consistent. User Interface Analysis Design. Proses keseluruhannya untuk menganalisis dan merancang antarmuka pengguna dimulai dengan pembuatan berbagai model fungsi sistem. Yang keempat itu ada Interface Design Steps. Beberapa kombinasi dari langkah berikut, yaitu 1. Menentukan objek antarmuka, mengidentifikasi peristiwa, menggambarkan representasi setiap keadaan, dan yang terakhir menunjukkan bagaimana pengguna menginterpretasikan setiap keadaan informasi yang diberikan melalui antarmuka. Yang kelima itu ada web app dan mobile interface design. Kemudian yang ke-6 itu ada desain evaluasi. Seperti pada gambar, siklus evaluasi antarmuka mengambil bentuk setelah model desain selesai. Jadi kita ke chapter 16, yaitu pattern base. Pada bagian pertama yaitu ada desain pattern ataupun pola desain yang dijadikan sebagai aturan 3 bagian yang mengungkapkan hubungan antara konteks tertentu, masalah, untuk desain perangkat yang memungkinkan pembaca memahami di mana masalah berada dan solusi yang sesuai dalam lingkungan itu. Lalu selanjutnya ada pattern based software design. Ada beberapa dari untuk menerapkan pola desain, itu ada desain berbasis pola dalam konteks, berpikir dalam pola, dan membuat tabel pengorganisasian pola. Lalu ada juga kesalahan umum dalam desain. Berikut selanjutnya ada architectural patterns. Sini pola arsitektur itu sedikit berbeda. Misalnya, setiap rumah menggunakan pola dapur. Pola dapur itu adalah yang dikolaborasikan dengan mengatasi masalah yang terkait dengan penyimpanan dan penyimpanan makanan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan aturan penempatan alat ini relatif terhadap alat kerja dalam ruangan. Dan itu pola tersebut dapat mengatasi masalah yang terkait dengan meja, pencahayaan, saklar dinding, pulau tengah, lantai, dan sebagainya. Yang keempat itu ada komponen level design. Pola desain tingkat komponen memberi Anda solusi yang teruji yang mengatasi atau lebih dari sub masalah yang diekstraksi dari model besar. Yang kelima itu ada user interface design pattern. Setiap pola akan memiliki desain tingkat komponen yang lengkap, termasuk kelas desain, atribut, operasi termuka, dan selanjutnya web app design patterns. Pola desain tingkat komponen memberi Anda solusi yang teruji yang mengatasi suatu masalah atau sub masalah. Selanjutnya kita ke web app design. Untuk menilai kualitas dari desain web, yaitu ada usability, functionality, reliability, efficiency, dan maintainability. Dalam usability itu harus mudah dimengerti, kemudian bisa mendapatkan feedback ataupun fitur untuk bantuan, kemudian interface dan aesthetic feature, kemudian ada special feature.
Oke, selanjutnya desain goals. Adapun tujuan yang berlaku dalam web app yaitu dari domain dan kompleksitas aplikasi. Nah, selanjutnya ada desain dari piramid for web apps. Di sini user ditempatkan di paling atas karena user akan berhubungan dengan interface design, aesthetic design, content design, navigation design, architecture design, dan component design. Lalu yang paling bawah itu teknologi. Selanjutnya web app interface design. Tujuan antarmuka web app itu satu, membuat jendela konsisten dalam konten. Yang kedua, memandu pengguna melalui serangkaian interaksi. Yang ketiga, mengatur opsi navigasi. Desain estetik juga disebut desain grafis. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke mobile apps design. Nah, di sini ada tantangan untuk sebagai mobile apps design. Yang lain lagi mengharapkan pengalaman unik yang tidak mungkin dilakukan pada komputasi tradisional atau perangkat luar. Persepsi pengguna tentang kebaikan mungkin lebih penting daripada dimensi kualitas teknis apapun dari mobile app itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pun beberapa untuk melakukan developing mobile apps, yaitu ada formulation, planning, analysis, engineering, kemudian implementation, and testing, lalu yang terakhir itu evaluation user atau user evaluation. Selanjutnya ada mobility environment, memilih platform yang membutuhkan pemikiran yang cermat. Terkadang platform akan menentukan oleh fitur perangkat yang mereka dukung atau batasan perangkat yang ada. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.